Halo, Assalamualaikum Math Lovers yang sedang berjuang untuk mengikuti Olimpiade Matematika maupun yang ingin menambah pengetahuan matematikanya. Di video kali ini akan kita lanjutkan pembahasan materi dasar Olimpiade Matematika, khususnya bidang geometri. Di sini akan kita bahas teorema dasar yang terdiri dari 3 dalil di geometri. Ada dalil Pythagoras, kemudian dalil proyeksi, dan juga dalil Stewart. Next. Kita mulai dari suatu permasalahan ya. Di sini ada soal nomor 1. Diberikan segitiga ABC, siku-siku di B, sehingga AB sama dengan 8, BC sama dengan 12. Tentukan panjang AC. Kira-kira gambarnya seperti ini. Pada dalil Pythagoras, jika diberikan segitiga ABC yang siku-siku di B, maka berlaku AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Bisa diperhatikan dari segitiga ini. AB kuadrat ini adalah sisi siku-siku, BC kuadrat juga bagian dari sisi siku-siku yang melalui sudut siku-siku ini. Kemudian AC ini adalah hipotenusanya atau sisi terpanjang. Sebelum menjawab soal tadi, kita buktikan dulu dalil Pythagorasnya. Pertama, kita konstruksi titik D pada AC sehingga BD ini tegak lurus dengan sisi AC. Kemudian kita identifikasi, kita cari, kita tunjukkan pasangan segitiga yang sebangun. Pertama di sini ada segitiga ADB yang ini yang kecil. Itu sebangun dengan segitiga ABC yang besar. Jadi, ini dengan yang ini. Akibatnya, kita cari sisi-sisi yang bersesuaian. AB, perhatikan AB ini adalah hipotenusa, maka jadi AB ini hipotenusa di segitiga yang kecil, maka akan bersesuaian dengan hipotenusa di segitiga yang besar, yaitu sisi AC. Sama dengan, perbandingannya akan sama dengan sisi AD, ini sisi siku-siku. Kalau kita lihat di sini sisi terpendek di segitiga ABD, maka akan bersesuaian dengan sisi terpendek di segitiga yang besar adalah sisi AB. Sehingga kalau kita sederhanakan, di sini kita kalikan, AB dikali AB menjadi AB kuadrat sama dengan AC dikali AD. Kita cari lagi pasangan segitiga yang sebangun. Nah, di sini ada segitiga BDC yang ini di bawah, sebangun dengan segitiga ABC yang besar. Jadi, perbandingannya dari segitiga yang kecil dulu, baru segitiga yang besar. Akibatnya, di sini kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian BC. BC ini adalah hipotenusa dari segitiga BDC, maka akan bersesuaian dengan hipotenusa di segitiga yang besar, yaitu sisi AC. Sama dengan DC. DC ini adalah bagian dari sisi siku-siku, tapi bukan yang terpendek, maka bersesuaian dengan sisi siku-siku juga di segitiga yang besar, tapi bukan yang terpendek, berarti sisi BC. Lalu kita sederhanakan, di sini kita kalikan bersilangan, BC dikali BC menjadi BC kuadrat sama dengan AC dikali DC. Jadi udah dapat dua pasangan segitiga yang sebangun. Lalu kita jumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2, maka diperoleh AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan AC dikali AD, kita masukkan di sini, ditambah BC kuadrat adalah AC dikali DC. Lalu kita sederhanakan, AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan, karena di sini sama-sama memuat AC, maka AC-nya kita faktorkan, kita simpan di luar. Jadi AC dikali AD ditambah DC. Kenapa di sini pemisahnya tambah? Karena di sini ada penjumlahan. Ini adalah pembuktian dari segitiga dengan dalil Pythagoras. Lalu ini belum selesai ya. Nah, karena AD ditambah DC itu sama dengan AC di sini. AD kalau kita tambahkan dengan DC akan sama dengan AC. Maka diperoleh
AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC dikali AC menjadi AC kuadrat. Jadi terbukti ya dalil Pitagorasnya. Jadi untuk membuktikan dalil Pitagoras sebenarnya ada banyak cara, ini hanya salah satunya. Karena sudah terbukti, sekarang kita jawab soal yang pertama tadi. Diketahui AB-nya 8 dan BC-nya 12, maka panjang AC kita gunakan dalil Pitagoras. Peroleh AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Masukkan nilainya, AB-nya itu 8 dikuadratkan ditambah BC-nya 12 dikuadratkan, jadi 64 tambah 144 hasilnya adalah 208. Karena di sini kuadrat, maka supaya hilang kuadratnya yang ruas kanan ini kita akarkan. Karena akar 208 tidak membentuk suatu bilangan bulat, jadi kita cari perkalian dua bilangan yang salah satu bilangannya itu bisa ditarik akar. Maka diperoleh perkalian akar 16 dikali 13. Akar 16 hasilnya adalah 4. Kemudian akar 13 ini tetap kita tulis akar 13. Jadi, soal seperti ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Yang pertama menggunakan dalil Pitagoras. Lanjut ya. Sini ada soal nomor 2. Permasalahan yang kedua, ini nanti kita lanjutkan dalil yang kedua. Diberikan segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 5, AC sama dengan 7, dan BC sama dengan 10. Titik D pada BC sehingga AD tegak lurus BC. Tentukan panjang BD. Jadi di geometri ini kita harus bisa menghayal atau menerka bagaimana kira-kira bentuk gambarnya. Nah, kira-kira seperti ini. Ada segitiga ABC dengan panjang AB itu 5, AC-nya 7. Sini kan kelihatan AB itu lebih pendek daripada AC. Dan panjang BC itu 10, berarti BC inilah sisi yang paling panjang. Titik D berada pada BC. Nah, di sini titik D-nya berada pada BC. Sehingga AD tegak lurus dengan BC. Jadi ini bentuknya. Membentuk sisi siku-siku atau sudut siku-siku. Bukan sisi ya, tapi sudut. Kemudian tentukan panjang BD ini yang akan dicari. Nah, di sini yang akan kita cari berapa. Kita lanjutkan di sini dalil yang kedua. Nah, namanya dalil proyeksi. Diberikan segitiga ABC dengan titik D pada BC, sama seperti soal tadi, sehingga AD tegak lurus BC, maka berlaku BD sama dengan, jadi BD ini, AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Dibagi 2 kali BC, sisi alasnya. Sebelum menjawab soal tadi, kita buktikan terlebih dahulu dalil proyeksi ini. Oke, untuk membuktikan dalil proyeksi tadi, kita perhatikan di sini menjadi 2 buah segitiga siku-siku. Pertama, dari segitiga yang kecil, ada segitiga ADB, itu siku-siku di titik D, maka berlaku AD kuadrat ditambah BD kuadrat sama dengan AB kuadrat. Nah, ini kita mulai dari dalil Pitagoras tadi. Jadi AB adalah sisi terpanjangnya di hadapan sudut D, di hadapan sudut siku-sikunya. Lalu kita fokus ke segitiga yang kedua, yaitu segitiga ADC, ini juga siku-siku di D, maka berlaku AD kuadrat ditambah DC kuadrat, sebenarnya di sini DC kuadrat, tapi karena tujuan kita adalah mencari nilai BD, maka DC-nya kita gunakan BC dikurang BD, jadi sama saja ya, lalu dikuadratkan. Sama dengan AC kuadrat, karena di segitiga yang kedua ini hipotenusanya adalah sisi AC. Selanjutnya,
kita eliminasi persamaan 1 dan 2, maka diperoleh. Jadi maksud eliminasi di sini seperti pada SPLDV. Jadi di sini kita eliminasi artinya ada yang dihilangkan. Nah, di sini karena ada yang sama, suku yang sama ini bisa kita kurang menjadi habis. Dan tersisa BD kuadrat dikurang BC kuadrat kurang BD kuadrat. Maaf, bukan BD kuadrat. Maksudnya di sini BD kuadrat dikurang. Jadi BC dikurang BD ini udah hasil penguadratannya ya. Jadi kalau misalnya A kurang B pangkat 2 itu kan sifatnya A kuadrat dikurang 2AB tambah B kuadrat gitu. Jadi di sini A-nya itu BC, jadi BC pangkat 2 dikurang 2AB, berarti 2BC kali BD. Kemudian kenapa di sini tambah? Karena negatif dipangkatkan 2 hasilnya positif. BD kuadrat sama dengan yang di ruas kanan tersisa AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Kita lanjut penyederhanaannya. Kemudian di sini ada BD kuadrat yang dikurang dengan BD kuadrat juga. Nah, ini habis ya. Jadi tersisa. Nah, di sini negatif. Nah, ini ketemu nih bilangan negatifnya. Jadi positif 2BC kali BD ini negatif ketemu positif. Jadi negatif BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Sehingga BD, ini dari sini kita ambil BD sama dengan AB kuadrat. Kemudian ini kita, sebenarnya bukan pindah ruas. Untuk cara cepatnya langsung saja ya. AB kuadrat, jadi ini tambah BC kuadrat dikurang AC kuadrat, terus 2BC-nya ini karena ini perkalian, maka ke sini menjadi pembagian. Jadi terbukti ya, dalil proyeksi tadi ini terbukti. Jadi untuk lebih mudah mengingatnya, jadi ingat kalau BD yang dicari, cara mudah mengingatnya, kita mulai dari yang pertama AB kuadrat, ditambah ini BC kuadrat, lalu dikurang dengan ini AC kuadrat, lalu dibagi lagi dengan 2 kali panjang BC atau 2 kali alasnya. Walaupun ini terbalik, misalnya posisinya di atas, nah tetap harus diingat seperti ini. Kita lanjutkan, balik ke soal tadi. Kita jawab. Nah, karena diketahui AB-nya 5, AC-nya 7, BC-nya 10, kita gunakan dalil tadi. Diperoleh BD sama dengan AB kuadrat, jadi ini kan pertama AB kuadrat, ditambah ini BC kuadrat, lalu dikurang dengan AC kuadrat, dibagi dengan 2 kali BC. Tinggal masukkan nilainya, AB kuadratnya itu 5 kuadrat ditambah BC 10 kuadrat dikurang AC itu 7 kuadrat, dibagi 2BC berarti 2 kali 10. Jadi hasilnya 25 tambah 100 kurang 49 dibagi 20. Ini kita tambahkan 125 dikurang 49 hasilnya 76 dibagi 20. Kita sederhanakan. Dibagi berapa ini? Dibagi 4. Jadi hasilnya 19/5. Itu dalil yang kedua. Lanjut permasalahan yang ketiga. Ini untuk dalil ketiga. Diberikan segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 4, AC sama dengan 6. Seperti ini. 4, 6. Jelas perbedaannya ini lebih pendek. Titik D pada BC. Sehingga BD itu 3 dan DC 5. Tentukan panjang AD. Kita tarik garis di sini. Nah, yang ketiga ini dalil Stewart. Diberikan segitiga ABC dengan titik D terletak sembarang.
Jadi tidak terletak berbentuk siku-siku lagi, tapi bentuknya sembarang. Maka berlaku AD kuadrat sama dengan AC kuadrat kali BD. Jadi di sini bentuknya AC kuadrat dikali BD ke bawah. Lalu AB kuadrat dikali DC dikurang dengan BD dikali DC dikali BC. Nah, jadi ingat tanda panah ini. Supaya lebih mudah untuk menghafal dalilnya. Lalu dibagi dengan banyak alasnya juga. Nah, tapi nggak perlu dikali 2. Dibagi dengan BC. Sekarang kita buktikan dalilnya. Kita konstruksi titik E pada BC. Jadi awalnya tadi kan ditarik sembarang. Kita konstruksi supaya AE ini tegak lurus dengan BC. Pada segitiga ABC, panjang BE sama dengan, nah jadi di sini kita terapkan lagi dalil yang kedua tadi, yaitu dalil proyeksi. Panjang BE sama dengan AB kuadrat, yang pertama di sini, ditambah BC kuadrat yang di bawah, dikurang AC kuadrat. Nah, dibagi 2BC, 2 alasnya. Persamaan yang pertama. Ini pada segitiga A, BC. Lalu pada segitiga ABD, segitiga yang kedua di sini. Nah, pada segitiga ABD, panjang BE akan sama dengan AB kuadrat ditambah BD kuadrat karena sisi terpanjang di bawahnya itu BD, bukan lagi BC karena fokusnya ke segitiga ini, dikurang AD kuadrat. Nah, pengurangannya di sini. Sisi samping kanan yang terpanjangnya itu kan AD. Dikurang 2BD karena alasnya udah berubah di BD. Lalu langkah selanjutnya bagaimana? Kita substitusi BE pada persamaan 1 dan juga persamaan 2. Nah, jadi karena ini kan sama-sama BE. Jadi AB kuadrat tambah BC kuadrat kurang AC kuadrat per 2BC sama dengan AB kuadrat tambah BD kuadrat kurang AD kuadrat per 2BD. Dengan menyederhanakan bentuk tersebut, maka diperoleh AD kuadrat sama dengan AC kuadrat kali BD tambah AB kuadrat kali DC kurang BD kali DC kali BC per BC. Nah, kok bisa langsung sederhana kayak gini? Kita bahas ya cara penyederhanaannya. Jadi biar lebih mudah menghafalnya. Nah, di sini pembuktiannya, pembuktian lanjutan. Jadi tadi kan seperti ini, AB kuadrat. Ini ketika sudah kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2, itu untuk panjang BE tadi di sini. Nah, untuk BE-nya, ini tadi hasilnya. Supaya lebih mudah, kita ubah bentuknya ke bawah ya. Kita sederhanakan menjadi seperti ini. Lalu kita kalikan bersilangan seperti ini. Jadi AB kuadrat dikali, kenapa tidak ada 2? Di sini kan pembaginya sama-sama ada bilangan 2-nya. Jadi ini boleh kita coret. Nah, tinggal kalikan saja AB kuadrat kali BD dan seterusnya. Ini juga AB kuadrat kali BC dan seterusnya. Lalu, karena tujuan kita nanti yang dicari adalah ini, panjang A ke D yang akan dicari, jadi kita fokuskan di ruas kirinya ini adalah AD kuadrat kali BC. Jadi, suku yang memuat panjang AD, kita fokuskan di sini. Ini dia. Sama dengan ini AC kuadrat, kita letakkan di sini. Jadi seluruhnya selain AD kuadrat ini semuanya di ruas kanan. AC kuadrat kali BD ditambah AB kuadrat kali BC, kita dekatkan yang sama-sama AB kuadrat kali BD. Dikurang, ini kita lanjutkan di sini, BC kuadrat kali BD, ditambah BD kuadrat kali BC. Ini udah di sini posisinya. Lalu kita sederhanakan. Di sini ada unsur yang sama, kita faktorkan. Karena ini beda, kita cari yang sama di sini. Nah,
AB kuadrat dikali BC dikurang AB kuadrat kali BD itu sama-sama memiliki, jadi sama-sama memiliki AB kuadrat. Karena sama-sama memiliki AB kuadrat, ini kita sederhanakan di sini AB kuadrat, buka kurung BC, karena pemisahnya tanda kurang, jadi dikurang BD. Lalu di sini juga ada kesamaan. Sama-sama punya BC, tapi yang sama cuma satu, jadi cukup satu kita keluarkan. BD-nya yang sama juga cuma satu. Kita faktorkan BC kuadrat kali BD dibagi BC kali BD, tersisa BC-nya 1, BD kuadrat kali BC dibagi BC kali BD, tinggal ada 1 BD. Nah, ini karena negatifnya yang kita keluarkan, jadi bilangan yang positif bagi negatif di sini negatif. Lanjut penyederhanaannya, AD kuadrat dibagi BC sama dengan, jadi di sini AC kuadrat kali BD, AB kuadrat. Nah, kenapa di sini tiba-tiba jadi DC? Perhatikan BC kurang BD. BC di sini, kalau kita kurang dengan BD, akan menghasilkan ini. Akan menghasilkan DC. Jadi, BC dikurang BD, kita ganti dengan DC. Jadi, sama saja ya. Ini kan yang panjang BC dikurang BD, ini sisanya DC. Jadi nulisnya nggak terlalu panjang gitu. Lalu BC dikali BD ini juga sama. BC dikurang BD itu sama dengan DC. Nah, untuk mempermudah penyederhanaannya, tadi kan di sini masih ada BC, sekarang kita bagi jadi di ujung AD kuadrat sama dengan AC kuadrat kali BD ditambah AB kuadrat kali DC dikurang, di sini kita ubah aja urutannya biar mudah. Jadi BD dulu kali DC dikali BC per BC. Nah, jadi terbukti tadi cara menghafalnya biar mudah. Di sini untuk mencari AD kuadrat, nah, cara menghafalnya adalah AC kita kalikan dengan BD. Sini. Lalu yang di sebelah kiri ini AB kuadrat kalikan dengan ini DC. Bersilangan ya posisinya. Lalu dikurang. Jadi pengurangnya itu BD. Lalu dikali dengan DC. Dan dikali dengan BC. Nah, kayak gini. Dibagi dengan BC. Panjang di sini. Oke, sekarang kita jawab soal nomor 3 tadi. Diketahui AB sama dengan 4, AC sama dengan 6, BD sama dengan 3, dan DC sama dengan 5. Ditanya panjang AD ini. Itu yang ditanya. Kita gunakan dalil Stewart. Diperoleh. Jadi sebelum menghitung, kita kasih panah aja kayak gini, mudah menghitungnya. Nah, biar mudah. Ini kita kasih panah ke sini. Terus nanti ini B ke D panahnya. Terus nanti panahnya D ke C. Dan yang terakhir ada BC. Nah, lebih mudah kan? Diperoleh. AD kuadrat sama dengan AC kuadrat. Ini kan? AC kuadrat dikali BD. Kemudian AB kuadrat di sini. AB kuadratnya dikali dengan DC di sini. Kemudian BD dikurang BD kali DC kali BC per BC-nya. Tinggal masukkan nilainya 6 kuadrat dikali 3, 4 kuadrat kali 5 dikurang 3 kali 5 kali 3 tambah 5 ini 8 per BC-nya 8. Jadi hasilnya 36 kali 3 itu 108, ini 16 kali 5 80 dikurang 3 kali 5 kali 8 40 kali 3 110 bagi 8. Jadi hasilnya 68 per 8. Karena di sini ada kuadrat, jadi supaya bisa disederhanakan, di sini kita bagi 2 aja, jadi 34 per 4. Maka AD kita akarkan, akar 34 per 4 adalah akar
34/2 karena akar 34 tidak bisa lagi disederhanakan. Nah, itulah 3 dalil dalam geometri, teorema dasarnya. Nah, di sini ada soal latihan, ada 3 soal. Silakan dikerjakan, boleh di-screenshot sebagai latihan untuk mengukur pemahaman tentang dalil-dalil yang udah dijelaskan tadi. Selamat mencoba. Jangan direpotkan oleh kesulitan Anda terhadap permasalahan matematika. Saya bisa meyakinkan Anda bahwa potensi yang Anda miliki jauh lebih besar. Ini adalah sebuah quotes dari Albert Einstein. Nah, untuk video selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan garis pada segitiga. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.